barusan. Belum, aku nggak bisa lihat yang ini request. Oh gitu. Yo. Ini aku pakai aku aja. Cut. Konfirmasi. Cut. Udah. Nggak, aku ini yang apa yang momot di bawah. Sama ini Gurunda, Kan? kayaknya live-nya Gurunda kena pembatasan deh. Di searching nggak ketemu tadi. Aku harus ngetik apa username-nya, iya. Bang Zuma 01. Udah kan? Belum. Yang ini sudah kan? Ini udah alhamdulillah. Mantap. Thank you Gurunda. Mari kita lihat-lihat ya. Yang di bawah juga bantu naikin ya. Wah, ada ini dia Gurunda. Sah. Ada Ferry Sisawa. Ular kobra kalau ini. Ini ular kobra ini. Peranakan ular kobra sama ular kadut jadinya Ferry Sisawa. Selamat siang. Siang juga. Halo Bang Suma, apa kabar? Halo juga Pak Ferry, kabar baik. Masya Allah. Bang Kores, bagaimana Bang Kores? Sehat? Lelah dan tampan seperti biasa, Mabre. Oh. Ya, Fer. Jadi topiknya untuk hari ini ada di atas seperti yang kelihatan tuh di tag kuning, ikut Kristus yang mana? Karena sudah berjalan 2 bulan, diketahui ada 2 Kristus ternyata dari Bible sendiri. Silakan, Fer. Oke. Jadi kalau kami hanya meyakini Kristus itu hanya satu. Tapi ada juga kan yang mengaku-mengaku Kristus, yaitu adalah Kristus palsu. Tapi kalau di dalam Alkitab ada Kristus asli. Hanya satu. Yesus Ada Kristus, 2. Yesus Ada Kristus 2 karena hanya satu. Kalau yang di Al-Quran kan Isa. itu bukan Kristus, itu beda, jangan dibawa-bawa. Kalau yang datang di Al-Quran itu, dia adalah utusan Allah, hamba Allah bagi Bani Israel. Jangan diganggu gugat itu, dia adalah utusan Tuhan. Nah yang di Kristen ini, ada 2 Kristus. Kristus yang hamba Allah, hamba Tuhan, dan Kristus yang menganggap dirinya Tuhan. Itu 2. Jadi Kristus yang datang kepada Kristen, yang mengajarkan Kristen menjadi Kristen. Kalau Kristus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menjadi Yudaism. Beda. Saya pikir Isa di dalam Al-Quran itu beda ya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak jelas dia lahirnya di mana. Oh, bukan itu yang jadi polanya. Bukan itu polanya. Ya itu tidak disunat Isa di dalam Al-Quran. Bukan itu polanya. Polanya bukan begitu. Polanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengajarkan umatnya memanggil dirinya Tuhan. Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajar. Diam dulu kalau tidak mau disepak bokongnya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajarkan dirinya untuk dipanggil sebagai Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Sedangkan tanda-tanda Kristus palsu, kata Yesus, dilihat dari umatnya memanggil Yesus Tuhan. Itu Kristus palsu tandanya itu. Dan Kristus palsu itu tandanya menurut Yesus bertemu dengan nabinya di padang gurun. Itu belajar lagi. Kamu itu sudah tua, udah hampir mati pun masih bodoh. Jadi Kristus yang datang. Ya silakan. Boleh saya tanggapi? Oke, jadi boleh. Ya, silakan. Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, karena utusan tidak mungkin akan memberikan hidup yang kekal. Coba Anda Suma tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal sampai kiamat pun Anda tidak bisa tunjukkan, ya. Dan Yesus itu nyambung, Fer. Iya, tidak nyambung memang. Kenapa? Karena apa? Al-Hadits ayat 3, dialah yang awal dan akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang awal. Waduh, makin kelakuan makin gak nyambung, Fer. Ini perhatiin yang Gurunda bilang. Gurunda bilang itu Yesus berkata, kalau ada Mesias ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya gitu. Betul. Jadi itu yang ketemu. Nah, betul kan? Silahkan Gurunda. Sebentar. Iya, jadi perintah Yesusnya itu ada Mesias.
Kristus palsu itu bertemu dengan nabinya di padang gurun. Tidak ada dibilang Kristus palsu bertemu dia di padang gurun. Tidak ada itu. Ada di dalam Matius 24. Kecuali mengaku aku Kristus, di sana ada Kristus, itu palsu. Paulus yang mengatakan itu. Jadi kata Yesus di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat. Apa indikasi penyesatnya? Apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, di padang gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Kita tidak boleh percaya itu. Karena apa? Nah, Yesus itu akan ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Dia tidak bertemu, dia hanya mendengar suara, dia hanya mendengar. Itu sudah bertemu itu ya. Tapi yang Paulus alami itu adalah menuntun dia kepada jalan kebenaran. Ya itulah yang dikatakan Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus. Nah, setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan cahaya, apa yang diajarkan kemudian kepada orang lain? Bertemu Yesus kan? Dia mengaku datang Yesus padanya kan? Bertemu dengan Yesus, kehidupannya berubah. Ya itulah dia. Itu tidak ada urusan. Mau dia berubah jadi satria baja hitam, dia mau berubah jadi Superman, itu bukan urusan. Bagaimana dia mau menyesatkan orang? Sedangkan Yesus mengatakan Mesias dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mukjizat. Memang harus berubah Paulus itu. Bagaimana dia bisa menyesatkan kalau dia tidak berubah? Melihat buktinya. Dia harus berubah, jadi dia harus berpura-pura. Saudara. Di situ tidak. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar jadi domba. Artinya orang ini berpura-pura jadi baik. Kamu nggak sadar itu? Ketika dia sudah berubah, dia tidak lagi karena dia harus berpura-pura baik, tidak melakukan kejahatan sebelum yang dia lakukan. Harus berpura-pura menjadi baik. Dia harus menyamar. Serigala ini harus nyamar domba. Kalau dia menyamar jadi domba, berarti dia harus nampak baik. Itu dalilnya, saudara. Matius 7 nomor 15. Aduh, ini sudah tua tapi modal ngotot. Kehidupan Yesus. Sekarang begini, nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengannya di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Makanya Yesus katakan, ujilah setiap roh. Ya uji, makanya uji. Makanya uji. Ternyata coba diuji. Coba kamu uji itu ajaran Paulusnya. Muhammad mengutip surat Paulus. Boleh saya tunjukkan buktinya? Waduh. Saya bisa buktikan pagi ini bahwa Muhammad Paulus ngutip Yesaya itu bukan Paulus Nabi ngutip Paulus ngutip Yesaya. Kalau kamu menuduh, saudara, kalau kamu menuduh seperti itu, kamu harus menunjukkan. Kamu harus menunjukkan di mana Nabiku Muhammad membaca kitab Nabi Muhammad membaca kitabmu. Di mana? Nah, sedangkan yang ada hari ini di Kristen Indonesia, hampir seluruh istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Kristen itu lahir dari Al-Quran. Tidak ada nabiku itu, tidak ada nabiku mengutip. Justru lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Kata Allah, kata Alkitab, kata Roh Kudus, kata imam, kata iman, kata jemaat, kata setan, iblis, malaikat, Roh Kudus, itu semuanya diambil dari Al-Quran. Jadi yang mengutip itu adalah Bible. Bible yang mengutip Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengutip Bible. Anda boleh mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7. Tapi Kristen di Indonesia datang abad keberapa?
Kristen Indonesia datang abad keberapa? Kitab itu sudah dicatat. Kristen datang ke Indonesia itu abad keberapa? Apa penulis Al-Quran, bro? Kristen abad keberapa datang ke Indonesia? Bukan dari Alkitab. Abad 16. Abad ke-16. Islam datang di abad ke-7. Berapa selisihnya? 900 tahun. 900 tahun lebih duluan Al-Quran daripada Bible, kitabmu. Sadar kau itu, orang tua? Sadar? Saudara sadar. Al-Quranku itu 900 tahun lebih dulu daripada kitabmu. Internet bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dikibuli. Sekarang kau tunjukkan kepada saya surat Paulus dalam original teksnya itu di manuskrip mana ada? Silakan. Muhammad mengutip surat Paulus ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Sekarang kau tunjukkan ke saya 2 Korintus yang kamu maksud itu manuskrip tuanya mana? Coba saya mau lihat. Buka. Enggak usah manuskrip. Enggak usah. Udah. Saya tidak suka pembohong. Kenapa? Saya tidak suka pendusta ular tua. Saya tidak suka ular tua yang suka pembohong. Kau ke gereja sana, kau tusuk pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Dari dulu pulang saya tidak ke rumah suka papa di sorga. Dari dulu saya nggak suka diskusi sama dia memang. Ngotot, dia udah kenal, menuduh, memfitnah, tapi blow on. Saudara, nyambung juga. Nggak nyambung. Saudara, Kristen ini, Al-Quran saya di abad ke-7. Oke? Kitab yang dipakai sama ular tua tadi, nanti di abad ke-16, resmi di tahun 1974. Itu lembaganya, berdiri di Indonesia 1954, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nanti di abad 20 dalam bahasa Melayu resminya. Nah sekarang kalau dia membawa 2 Korintus ini, tunjukkan dong manuskrip tertua yang lebih tua dari abad ke-7, ada nggak? Nggak bisa ditunjukkan. Artinya apa? Lembaga Bible Indonesia terindikasi meniru Al-Quran. Nggak usah terlalu jauh. Kata Alkitab saja dulu. Alkitab itu muncul di abad ke-7, kata Alkitab. Bible Indonesia mengambil kata Alkitab baru kemarin sore. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu menggunakan kata Alkitab? Apa jawabannya? Kristen ada di abad pertama. Kan enggak ini apa, enggak waras itu namanya. Seibarat ada orang bersaudara, 7 orang bersaudara, jarak antara anak pertama dengan anak bungsu itu sekitar 20 tahun. Kemudian anak bungsu lahir. Pada zaman anak bungsu lahir baru muncul mobil matic. Pada saat anak pertama lahir belum ada mobil, yang ada cuma sepeda. Lahirnya anak sulung, anak bungsu, keluarlah keluaran baru mobil matic. Lalu anak sulungnya mengklaim, ini mobil saya. Loh, kenapa bisa? Ini mobil saya dong. Enggak, kau duluan mana lahir dengan saya? Saya lahir 20 tahun yang lalu, kau baru lahir kemarin. Ini mobil saya. Karena saya lebih dulu lahir daripada kamu. Nah itulah Kristen. Polanya Kristen itu begitu. Karena mentang-mentang dia lebih tua, maka semogalah sesuatu diklaim. Seperti apa? Mental penjajah. Punya orang semua punyanya. Nah, itulah yang terjadi. Mentang-mentang dia lebih dulu. Mana duluan? Kami ada di abad pertama. Samalah seperti anak sulung tadi. Masa kami lebih duluan? Kami abad pertama. Emang pada saat abad pertama bahasa Indonesia sudah ada, kucluk. Kita mau hanya bahasa Indonesia. Coba original teksnya mana? Manuskrip tertuanya mana? Nggak ada. Mana pabriknya mobil matic di usia kamu lahir? Nggak ada juga. Adanya baru sekarang. Tapi mengklaim. Nah, itulah penjajah gitu. Perampas. Manusia kucluk tak berotak.
Diajak waras nggak mau, maunya gila permanen. Nah, makanya lebih baik dia ke neraka jahanam. Lebih bagus di sana, lebih cocok. Orang sombong yang buta huruf ya gitu. Nah ini Guruna, ini aku mau bongkar-bongkar dulu Takia Korintusnya dia gitu. Ketika dia bilang Silakan. di 1 Korintus 2 itu Paulus yang bilang ya. Ini kawan-kawan pembelajaran bagi kalian bagaimana mereka bertakia Korintus dalam rangka penginjilan gitu. Kita sekarang buka dalil yang dia maksud, yaitu 1 Korintus 2 nomor 9. Nah ini. Jadi Nabi dalam hadis pernah berkata, surga itu seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, kan seperti itu. Nah itu terlihat sama dengan 1 Korintus 2 nomor 9. Di sini dikatakan begini. Korintus itu Paulus ya. Tunggu, HP gue tahun 98 belinya, jadi loading fokusnya lama, bentar ya. Nah di sini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah kan gitu. 1 Korintus 29. Tapi siapa tadi? Si Ferry Sawah itu dia menghilangkan yang ini nih. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi Paulus itu ngutip apa nih? Ngutip hadis atau ngutip yang lain? Kok sama seperti perkataan Nabi kutipannya ini? Dan Ferry jangan takia Korintus. Ini zaman digital, semua bisa ketahuan. Kenapa lu nggak bawakan bagian ininya? Tetapi seperti ada tertulis. Gitu Gurunda. Emang pendusta mereka ini. Roma 3 nomor 7. Dibilang Paulus yang ngomong, orang Paulus ngutip. Dibilang Paulus yang ngomong. Itu sudah. Yuk berikutnya yang mau coba bohong-bohong. Siap. Yang mau coba bohong-bohong depan kami, ayo coba naik. Ada Carol. Wah, Carol ini dia Kristen tapi Kristen vegan dia. Agak aneh.